Karena serangan dewa emosi dan teknik perpaduan jiwa dewa-dewa kupu-kupu dan badai pikiran, simpul itu sedikit kendor, sementara retakan baru terbentuk di dalamnya. Tapi tabrakan hebat kali ini juga membuat macan putih Netherworld kembali. Tubuhnya masih di langit, sekali lagi berubah menjadi dewa perang dan penampakan dewa kecepatan. Dewi Cahaya ingin menghadapi mereka, tetapi mendengar dewa perang berteriak dengan marah. "Cepat pergi!" Retakan, yang baru saja terbentuk di langit, mulai menutup. Pada dasarnya tidak mungkin bagi orang kedua untuk keluar darinya. Mata vertikal besar di belakang Dewi Cahaya terangkat, seketika. Mata vertikal itu berubah menjadi cahaya 3 warna dengan warna biru, ungu, dan emas di dalamnya. Setelah itu, sinar 3 warna menembakkan sinar tak berujung seperti listrik. Tiba-tiba menyerang retakan di langit, yang hendak menutup. Sinar ini meninggalkan cahaya keemasan yang mempesona di langit. Di dalam jalur cahaya keemasan ini, Dewi Cahaya secara tak terduga meningkatkan kecepatannya. Dalam sekejap mata, berubah menjadi cahaya keemasan, terbang menjauh dari celah itu. Ini adalah teknik perpaduan roh ilahi lainnya dari dewa emosi dan dewa kupu-kupu, yang memancarkan cahaya berkilau, yang disebut jalan emas. Berdasarkan kondisi Dewi Cahaya ketika dia melepaskan jalan emas, ini adalah teknik penggabungan roh ilahi terkuat. Bahkan jika 4 dewa tingkat pertama bersatu, menggunakan kekuatan dewa mereka untuk memperbaiki simpul setelah badai pikiran, mereka juga tidak dapat menghentikan dewa emosi dan dewa kupu-kupu untuk pergi. Dewa perang dan dewa kecepatan jatuh dari langit, menutupi orang tua dewa emosi. Senyuman samar terungkap di wajah mereka. Kepergian dewa emosi dan istrinya setidaknya bisa mempertahankan sedikit harapan bagi mereka. Titik. Setiap lingkaran cahaya emas yang mencolok, yang sepertinya disimpan di langit dan bumi, berkembang dan jatuh ke dalam dewa kehancuran. Ini adalah teknik kontrol dewa laut yang sangat kuat, juga dikenal sebagai teknik kontrol nomor 1 di alam ilahi, badai roh. Setelah angin topan roh ditetapkan, bahkan dewa tingkat pertama tidak bisa melarikan diri dalam 10 detik. Adapun tabrakan antara level dewa, 10 detik sudah terlalu lama. Sebagai dewa halau 9 cincin tertinggi, dewa kehancuran tidak berani terkena angin topan roh dewa laut. Jika dalam waktu singkat ia tidak bisa lepas darinya, hasilnya sama sekali tidak bagus. Alasan dewa laut bisa menjadi dewa tingkat pertama memiliki hubungan yang sangat besar dengan badai angin roh. Sebuah raungan kecil keluar dari awan hitam ungu raksasa di langit. Setelah itu, setiap cincin awan hitam ungu, satu persatu, berubah menjadi lingkaran 7 cincin. Dewa kehancuran berdiri di bawah halo, dengan dingin memandang dewa laut Tangsan. Setiap lapisan ungu hitam dari maksud penghancuran terpancar dari itu. Dalam sedetik, langit berubah sepenuhnya menjadi warna yang sama. Setiap petir hitam ungu turun terus-menerus mengenai lingkaran emas di atas. Ini adalah guntur ilahi yang memudar. Jika benda ini muncul di dunia fana, hanya dengan 1 putaran, itu dapat dengan mudah menghancurkan 1 kota, 1 gunung. Namun, sementara itu, badai angin roh dengan lingkaran cahaya emas yang menyilaukan dapat dihancurkan, dijauhkan dari dewa tubuh penghancur. Di langit, guntur ungu itu seperti bos menari-nari. 2 dewa besar sedang dalam pertempuran sengit. Tangsan dengan glasial memandang dewa penghancur. Dia tidak terburu-buru, dibandingkan dengan guntur ilahi yang memudar. Badai rohnya tidak banyak rusak. Jumlah total kekuatan dewa, yang dia hitung sendiri, tidak kurang dari dewa penghancuran. Rusak seperti ini, adalah keuntungan tak terduga baginya. Cahaya keemasan yang kuat menyala di langit. Setiap kali berubah, langit juga bersinar terang. Mata merah dewa kehancuran berkedip. Pada saat yang sama, dia tidak bisa lagi bergerak seperti ini. Terus bertarung dengan Tangsan. Tangsan memiliki kunci alam ilahi di tangannya. Dia juga tidak berani melakukan apapun dengan agresif.
Meskipun kunci alam ilahi tidak berpengaruh pada pelaksana hukum, dia bisa memiliki kekuatan pertahanan yang sangat tangguh berkat komite alam ilahi. Setelah Tang San meluncurkan kunci pertahanan alam ilahi, bahkan jika itu dia tidak akan punya solusi. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Jelas, jika Tang San melakukannya, itu berarti dia mengakui kehilangannya. Dengan gelar pelaksana hukum alam ilahi, belum lagi orang yang mengendalikan seluruh alam ilahi. Dia pasti tidak akan melakukan itu kecuali itu benar-benar diperlukan. Menyaksikan dewa kehancuran dari kejauhan, kepala Tang San penuh dengan pikiran, wajahnya diam. Golden Trident di tangannya terus-menerus mengirimkan banyak spirit windstorms, meningkatkan kerusakan Fading Divine Thunder. Suara guntur di langit mulai terdengar, dan lebih tebal, cincin emas muncul lebih dan lebih juga. Sejujurnya, sebaliknya, dewa penghancur entah bagaimana sepertinya berada dalam keadaan pasif. Tang San, dewa kehancuran tiba-tiba berteriak, pandangan Tang San menjadi sedikit membeku. Dewa penghancur, jangan keras kepala terus melakukan hal yang salah. Mengingat niatmu adalah untuk perkembangan alam ilahi, terlebih lagi kamu pada awalnya keras kepala, aku tidak ingin berdebat denganmu. Menyerah pada serangan sekarang. Minta Dewi Kehidupan untuk datang ke sini. Anda adalah pelaksana hukum dari alam ilahi. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak tahu bagaimana hubungan antara Dewa Penghancur dan Dewi Kehidupan. Menilai dari situasi saat ini, dia pasti akan menggunakan cara apapun untuk mencegah Dewi Kehidupan datang ke sini. Dewa Kehancuran berkata dengan acuh tak acuh, Tang San, jangan berpura-pura naif. Jika hari ini saya sudah memulai pemberontakan, itu artinya saya segera punya rencana. Tidak akan ada kesempatan terkecil. Sudah berapa tahun Anda berada di alam ilahi? Aku dan Dewi Kehidupan yang telah bersama alam ilahi sejak awal. Kehidupan dan kehancuran ada bersama, yang memberi alam ilahi serta dunia fana banyak buah matang seperti hari ini. Hari ini, tidak ada yang bisa mencegah saya mengembangkan alam ilahi, tidak peduli Anda atau dewa lainnya. Bahkan jika kedua Raja Dewa masih hidup, saya tidak akan berubah pikiran. San G1, tepat pada saat ini, suara elegan tiba-tiba muncul. Tubuh Tang San terguncang, tubuhnya berbalik, melihat ke arah suara. Dia hanya bisa melihat dua bayangan, diam-diam. Tidak ada suara yang keluar dari mereka, awan hitam mengelilingi sosok seperti cahaya ungu. Orang yang baru saja berteriak, bukankah itu istrinya Xiao Wu? Ada seorang pria tinggi dan kokoh di belakang Xiao Wu. Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi. Dia menahan tangan Xiao Wu, membuatnya tidak bisa bergerak. Xiao Wu memegangi perutnya yang besar. Air mata mengalir di matanya. Jelas sekali, dia sepenuhnya dikendalikan oleh pria itu. Wajah tenang Tang San akhirnya berubah. Dia menoleh ke Dewa Penghancur dan berteriak dengan marah. Dewa Penghancur, Anda berani memerintahkan pelaksana hukum Anda untuk memasuki komite alam ilahi secara diam-diam. Apakah Anda tidak takut dengan hukuman dewa? Kunci alam ilahi ada di tangannya. Dia bisa menjatuhkan hukuman dewa kapan saja. Meskipun hukuman dewa tidak bisa ditujukan pada Dewa Penghancur, itu mungkin bagi pelaksana hukum. Seseorang yang menghadapi hukuman dewa pasti sangat sengsara. Dewa Kehancuran berbicara dengan dingin, kamu berani menjatuhkan hukuman dewa? Istri dan anak Anda ada di sana. Bahkan jika Anda mengontrol kunci alam ilahi, Anda tidak mampu mengendalikan hukuman dewa untuk membunuh hanya satu dewa kerusakan. Jika Anda tidak takut istri dan anak Anda terluka, maka lepaskan hukuman Tuhan dengan bebas. Pikiran Tang San agak terguncang, sepertinya tidak bisa mengayunkan trisula emas di tangannya. Dewa Kehancuran tiba-tiba berteriak, ambil kembali angin badai rohmu. Guntur dan kilat hitam ungu kebetulan jatuh tepat di Dewa Kehancuran dan Xiao Wu yang berdiri tidak jauh dari itu. Dengan kekuatan pertama Dewa Kehancuran, sambaran petir dan guntur secara langsung tidak berarti apa-apa baginya.
Tapi itu adalah pukulan besar bagi Xiao Wu. Xiao Wu mengerang kesakitan, tubuhnya menggigil. Keadaan Xiao Wu cukup istimewa. Dia berada di tempat yang sama dengan Tang San ketika membatasi kekuatan Dewa Laut dan Dewa Asura. Tetapi pada saat itu, dia tidak dapat menahan tantangan tersebut. Ada celah besar antara dia dan Tang San. Oleh karena itu, dia sebenarnya adalah dewa yang luar biasa. Untuk membuatnya menjadi seperti dia, termasuk mengendalikan dua jabatan dewa yang besar. Xiao Wu akhirnya menikah dengan Tang San, menggunakan gelar istri Tang San untuk masuk ke alam ilahi. Ketika diperlukan, dia dapat membantu Tang San mengendalikan satu posisi dewa. Tetapi dalam situasi normal, dia hanya memiliki kekuatan dewa tingkat kedua. Setelah hamil, tubuh Xiao Wu jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya. Saat ini, dia tidak dapat lagi mengendalikan kemampuan dewa tingkat pertama, belum lagi aura pembantaian penuh dari posisi Dewa Asura. Ketika Dewa Kerusakan muncul bersama Xiao Wu, Tang San segera mengerti. Dewa Kehancuran segera merencanakan konspirasi ini. Dia adalah orang yang mengganggu guntur ilahi yang memudar kemudian menggunakan perintah penghancuran untuk membiarkan Dewa Kerusakan diam-diam menyelinap ke alam ilahi untuk menangkap Xiao Wu. Dewa Laut mengangkat trisula emas di atas kepalanya. Spirit Windstorm berubah menjadi setiap lingkaran kuning mencolok, jatuh, lalu kembali ke trisula emas Dewa Laut. Kehancuran. Saya tidak akan berpikir Anda bisa menjadi hina ini. Tang San agak menggeram ketika dia mengatakan ini. Semua orang di alam ilahi tahu bahwa kecintaan antara Tang San dan Xiao Wu sangat baik. Xiao Wu seperti Tang San, keduanya berani melawan kehendak surga karena satu sama lain. Dewa Penghancur berkata seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pria sejati tidak mempermasalahkan detail kecil saat melakukan hal-hal besar, bahkan jika itu adalah istrimu. Putri Anda, menantu, semuanya ada di tangan saya. Anda tidak akan punya kesempatan. Namun, yakinlah, saya akan merevisi aturan alam ilahi, tidak akan menyakiti salah satu dari Anda. Saya ingin Anda semua melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana saya sangat memuliakan alam ilahi. Sampai saat itu, saya akan membebaskan Anda tetapi tidak sebagai pelaksana hukum. Serahkan dirimu. Ekspresi Tang San berubah drastis, perlahan meletakkan Golden Trident. Cahaya keemasan menyala. Golden Trident berubah menjadi aliran cahaya, menyatu di tubuhnya, menghilang tanpa meninggalkan jejak. Hampir terjadi pada saat yang sama. Dewa Kehancuran telah berubah menjadi aliran cahaya hitam ungu dalam sekejap hadir di depan Tang San, meninju dia meninggalkan jejak di dadanya. San Ge. Xiao Wu menjerit-menjerit dari jauh. Tang San tidak mengelak, matanya yang bercahaya menatap Dewa Kehancuran dengan penuh perhatian. Tangan kanan Dewa Kehancuran menekan dada Tang San. Segera, banyak tanda cahaya hitam keunguan berubah menjadi simbol aneh yang bergerak di sekitar tubuh Tang San. Simbol-simbol ini terus-menerus dibuat, kembali ke tangan kanan Dewa Kehancuran. Lingkaran hitam keunguan yang intens agak melayang di dalam tubuh Tang San. Wajah Tang San berangsur-angsur menjadi pucat, tetapi dia masih tidak bergeming. Biarkan Dewa Kehancuran bertindak dengan bebas. Tang San mengerang, tubuhnya bergetar, lalu terbang kembali beberapa meter di udara. Dewa Kehancuran juga mengambil kembali tangan kanannya. Orang bisa melihat dengan jelas, di depan dada Tang San, ada lagi tornado simbol hitam keunguan. Simbol-simbol ini ditutupi oleh sekumpulan lampu, aura hitam keunguan menyelimuti seluruh tubuh Tang San. Halo Dewa Laut di belakang punggung Tang San telah menghilang sepenuhnya, begitu pula aura yang mengintimidasi. Saat ini, dia hanya terlihat seperti orang normal. Kehancuran, kuharap kau tidak menjadi penjahat alam ilahi. Tang San dengan tenang menatap Dewa Kehancuran, dengan sengaja berkata. Tubuh Dewa Kehancuran bergetar, omong kosong, pahlawan akan memutuskan sukses atau gagal. Setelah selesai, dia mengayunkan lengannya ke atas,
Tang San menuju ke arah Xiao Wu. Terbang sampai di depannya lalu berhenti. San Ge, apa kabar? Itu semua salahku, aku. Xiao Wu segera memeluknya, matanya yang indah terus berkaca-kaca. Tang San tersenyum, menggelengkan kepalanya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, memegang tangannya erat-erat, lalu berkata, Tuhan yang luar biasa juga baik, pelaksana hukum juga baik. Tapi dalam hatiku, apakah mereka sebanding dengan Xiao Wu-ku? San Ge. Xiao Wu melemparkan dirinya ke Tang San. Kekuatan Dewa Tang San sepenuhnya dihancurkan oleh segel Dewa Kehancuran. Dia bahkan tidak setengah mengintimidasi seperti sebelumnya. Lengan kanan Tang San terayun ke atas, kunci segi 8 ditembakkan ke arah Dewa Kehancuran. Dewa Kehancuran menerima energi, cahaya merah di matanya menjadi lebih intens. Ini adalah kunci untuk mengendalikan alam ilahi. Itu akhirnya ada di tangannya, dia telah menunggu ini terlalu lama. Terlalu lama. Xiao Wu akan segera melahirkan. Harap pertimbangkan bahwa kami pernah menjadi teman, kirim kami ke tempat yang baik. Tang San memegang Xiao Wu saat berbicara dengan Dewa Kehancuran. Ambil mereka. Dewa Kehancuran melambaikan tangannya. Cahaya perak pada tubuh Dewa Kerusakan menyala, menutupi Tang San dan Xiao Wu, lalu mereka terbang menjauh. Memutar tubuhnya. Dewa Kehancuran menghadapi komitmen alam ilahi, ekspresi kegembiraan di wajahnya perlahan berubah menjadi gila. Akhirnya, saya akhirnya bisa mengendalikan seluruh Raja Dewa alam ilahi. Dewa kebaikan, Dewa jahat, dan juga Tang San. Saya ingin Anda melihat bahwa Anda semua salah. Hanya di tangan saya, alam ilahi dapat sepenuhnya mengembangkan kemuliaan yang paling agung. Dapat mengontrol lebih banyak planet, dan mengambil lebih banyak kekuatan mental. Setelah selesai, dia beralih ke komite alam ilahi dan terbang ke dalam sekejap, dia menyatu dengannya. Menghilang tanpa jejak, hanya beberapa saat kemudian, di benteng besar komite alam ilahi, lingkaran hitam keunguan perlahan muncul. Awan yang mengelilingi halo itu juga berubah menjadi warna hitam keunguan, memancarkan instant destruction. Dewa emosi dan Dewa kupu-kupu terbang untuk waktu yang sangat lama. Sampai mereka mencapai lautan awan, mereka berhenti. Kekuatan Dewa pribadi Dewa emosi tidak diuntungkan dibandingkan dengan Dewa dosa yang mematikan. Namun, ketika dia bersatu dengan Dewa kupu-kupu, pada saat mereka menciptakan Divine Spirit Fusion, kekuatan tempur mereka dioptimalkan secara maksimal. Satu Dewa dosa yang mematikan saja sama sekali tidak cocok untuk mereka. Dan begitu pula kecepatannya. Karena itu, mereka akhirnya bisa kabur. Yu Hao, jadi apa yang akan kita lakukan sekarang? Dewa kupu-kupu berpaling kepada Dewa emosi dan bertanya. Ekspresinya sedikit panik. Dewa emosi sedang memikirkannya, dia secara alami memikirkannya juga. Ekspresi Dewa emosi sedikit berat, situasi kita saat ini tidak baik. Kita belum menghabiskan banyak waktu di alam ilahi, kita bahkan belum terbiasa dengan alam ilahi. Apakah Anda ada teman baik dari ayah mertua? Semakin kuat kekuatannya, semakin baik. Dewa kupu-kupu berkata, Anda ingin mencari cadangan? Dewa emosi sedikit mengelus dagunya, berkata, dilihat dari situasi saat ini. Aku khawatir Dewa Penghancur mungkin telah mengambil langkah ayah mertua. Setelah kunci alam ilahi dikendalikan olehnya, pelarian kita tidak akan berguna. Melalui kunci alam ilahi, dia dapat menemukan kita sekaligus. Untuk itu, yang harus kita lakukan sekarang adalah dengan cepat menyebarkan berita tentang perbuatan Dewa Penghancur, merangsang alam ilahi. Hanya sampai saat itu kita dapat memiliki kesempatan. Tidak, tidak akan. Dewa kupu-kupu berteriak, aku tidak percaya, ayahku sangat perkasa, bahkan jika Dewa Penghancur ingin melawannya. Itu tidak akan semudah itu. Ayah memiliki kunci alam ilahi di tangannya. Bagaimana dia bisa dikalahkan di bawah tangan Dewa Penghancur?
Dewa emosi bergegas memegang tangan istrinya, berkata, "Wulin, jangan terburu-buru. Dengarkan aku. Jika Dewa Penghancur berani untuk memulai saat ini, langsung menyerang kita, itu berarti dia telah mengatur semuanya dengan seksama. Lebih jauh lagi, dia pasti memiliki kekuatan yang kuat di tangannya untuk memiliki keberanian melakukan itu. Tentu saja, ayah mertua tidak benar-benar dikalahkan olehnya, tetapi kemungkinan ini tidak kecil. Segera setelah Dewa Penghancur merebut kunci alam ilahi, kita pasti tidak punya tempat untuk bersembunyi. Setelah itu, 4 dewa dosa yang mematikan kembali, masalah kita mungkin akan datang. Sampai saat itu, kami harus tetap tenang." Dewa kupu-kupu mengerutkan alisnya, dan berkata, Dewa Penghancur telah mengendalikan lebih dari 8 dewa luar biasa, selain kekuatan pribadinya. Kekuatannya akan setara dengan sekitar setengah dari seluruh pasukan tempur tingkat lanjut di dalam alam ilahi. Tetapi kekuatan tertinggi sebenarnya dari alam ilahi masih 2 Raja Dewa dan 3 pelaksana hukum dari Komite Alam Ilahi. Ayah kita dan Dewa Kehancuran hanyalah sebagian dari mereka, selain mereka. Ada Dewa Kebaikan, Dewa Jahat, dan Dewi Kehidupan. Dewi Kehidupan itu baik dan lembut. Sebelumnya, alasan dia ingin menikahi God of Destruction adalah untuk menghapus Destruction Tyrant aura miliknya. Jika God of Destruction ingin menyerang ayah kami, dia pasti tidak akan menurut. Meskipun Dewa Kebaikan dan Dewa Jahat sudah lama tidak berada di alam ilahi, mereka telah mewarisi posisi Dewa Raja, kekuatan mereka tidak kecil. Jika mereka, suami dan istri, berintegrasi, terlepas dari ayah saya atau Dewa Penghancur, tidak ada yang bisa memiliki kekuatan yang cukup untuk berpasangan dengan mereka. Karena itu, Dewa Kehancuran tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol kunci alam ilahi, bahkan seluruh komite alam ilahi. Dewa emosi sedikit mengelus dagunya, berkata, "Anda benar, untuk saat ini, terus menebak-nebak tidak akan membantu. Jika Anda mencoba menghubungi ayah mertua, untuk melihat apakah ada tanggapan. Jika ada tanggapan, semuanya akan jauh lebih baik." Mata Dewa Kupu-kupu bersinar terang, "Benar. Kenapa saya lupa ini?" Tepat setelah selesai berbicara, dia perlahan menutup matanya, aura emas keunguan naik di dahi Dewa Kupu-kupu. Simbol berbentuk trisula emas secara bertahap melayang, sedikit demi sedikit berubah menjadi halo, menutupi tubuhnya di dalamnya. Dewa emosi juga menutup matanya, roh dewa meresap, yang memancarkan kekuatan roh dewa yang kuat, merangkul area yang sangat luas. Berbicara tentang menumbuhkan roh dewa di alam ilahi, dia hanya lebih rendah dari 5 pelaksana hukum alam ilahi lainnya. Ekspresi Dewa Kupu-kupu perlahan berubah, dia tanpa sadar memegang erat tangan Dewa Emosi. Dewa Emosi menggunakan kekuatannya untuk menanggapi pelukannya, menggunakan kekuatannya untuk menghiburnya. Cahaya emas tertahan, Dewa Kupu-kupu menoleh ke arah Dewa Emosi. Mata birunya yang indah berlinang air mata. "Wulin, jangan menangis." Bagaimana itu? Dewa Emosi buru-buru memeluknya. Saat ini, dia sangat tenang. Dewa Kupu-kupu, Tang Wulin berkata, "Ayah benar-benar dalam masalah. Dewa Penghancur menggunakan ibu untuk mengatasinya. Ayah dan ibu semuanya ditangkap oleh Dewa Penghancur, kekuatan ayah juga disegel. Dia membiarkan kita pergi mencarinya. Sekarang juga, ayah telah meninggalkan kekuatan dalam roh ketuhanannya yang dapat melindungi kita agar tidak terdeteksi dari navigasi kunci alam ilahi untuk waktu yang singkat." Dewa Emosi dengan murung berkata, "Wulin, kami benar-benar harus tetap tenang dalam situasi seperti ini. Jika ayah mertua membiarkan kita menemukannya, dia pasti punya solusi untuk mengatasi situasi ini. Kita tidak bisa terburu-buru. Apapun yang terjadi, kita pasti bisa menyelamatkan ayah mertua dan ibu mertua." Dewa Kupu-kupu dengan patuh mengangguk, cahaya keemasan di dahinya bersinar lagi. Simbol Golden Trident mengeluarkan lingkaran cahaya emas lembut,
yang melindungi tubuh mereka di dalam, memutuskan arah lalu terbang ke langit. Komite Alam Ilahi. Cahaya kuning bercahaya di aula utama diganti dengan warna hitam keunguan, yang membuat seluruh aula tampak jauh lebih suram. Destruction Intent yang perkasa membanjiri itu. Bahkan mereka adalah dewa tingkat pertama yang luar biasa, 7 dewa dosa yang mematikan mau tidak mau merasa takut. Dewa kehancuran menyembunyikan seluruh tubuhnya di bawah jubah. Mata merahnya yang berdarah sedikit mengerikan. Apa yang terjadi? Dewa kehancuran bertanya dengan dingin. Dewa keserakahan dengan bingung menjawab, dewa emosi, dewa kupu-kupu, dewa perang. Dan kekuatan dewa kecepatan berada di luar dugaan kami. Kekuatan individu mereka tidak jauh berbeda dari yang kami harapkan. Tetapi mereka memiliki kemampuan untuk bergabung. Dewa perang dan dewa kecepatan, dewa emosi dan dewa kupu-kupu, mereka semua memiliki kemampuan yang sama. Dalam sekejap mata, kekuatan mereka melebihi prediksi kami. Terutama dewa emosi dan dewa kupu-kupu, ketika mereka bersatu untuk mengerahkan kekuatan, mereka bahkan dapat mencapai tingkat pelaksana hukum, kami tidak mengherankan menyadarinya pada waktunya. Yang membuat mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dewa kehancuran dengan dingin berbicara, dengan 4 dewa tingkat pertama yang luar biasa, keserakahan, kemalasan, kesombongan, kecemburuan, kalian semua tidak dapat memblokir 1 dewa tingkat pertama yang memimpin 4 dewa, apa yang telah kamu makan? Setelah mengambil kunci alam ilahi, kekuatan dewa penghancur jelas jauh lebih tangguh dari sebelumnya. Di depan pertanyaannya, dewa dosa yang mematikan tidak berani melawan. Niat penghancuran yang kuat itu membuat halos di belakang kepala mereka goyah. Dewa keserakahan berkata, Tuhanku, kiranya Anda menggunakan kunci alam ilahi untuk menemukan lokasi mereka. Kami akan segera pergi mencari mereka, pasti jangan biarkan mereka kabur. Dewa penghancur menjawab, untuk sementara tidak bisa. Saya baru saja mengambil kunci alam ilahi. Saya perlu lebih banyak waktu untuk menerapkan fusi yang sesuai. Pelarian mereka tidak dapat menimbulkan badai besar saat ini. Ikuti saja rencana awal dan bertindak sesuai. Tunggu sampai kita berhasil, apapun Tuhannya, mereka bisa menolak dominasi saya. Nafsu Tuhan. Dewa emosi memanggil dengan suara yang dalam. Nafsu Tuhan segera bergerak maju, memberi hormat. Tuhanku. Dewa emosi berkata dengan suara yang dalam. Kamu bekerja sama dengan dewa kerusakan, mengamankan tempat di mana dewa-dewa luar biasa itu disimpan. Meskipun semua dewa luar biasa ini disegel, kalau kedua anak itu datang menyelamatkan mereka, sebaiknya kita berhati-hati. Dewa nafsu berkata dengan mendalam, tolong jangan khawatir, tuanku. Kami pasti bekerja sama dengan baik dengan dewa kerusakan. Jangan beri mereka kesempatan. Pergilah. Baik tuanku. Dewa nafsu dengan hormat membungkuk kepada dewa kehancuran. Lalu berbalik dan segera pergi. Begitu dia pergi, di kepalanya, ada sebuah penglihatan. Di sana tergeletak lemak di lahar, yang tanpa disadari bergema di kepalanya. Dia agak terkejut menemukan bahwa dengan kemampuan dewa dosa mematikannya, tentu saja, tidak mungkin dia bisa melupakannya setelah pandangan itu. Kesedihan dan kesedihan di matanya membuatnya tiba-tiba tenggelam. Setelah Lestat pergi, dewa emosi berbicara dengan suara yang dalam. Orang lain juga mulai bertindak, tidak peduli situasinya. Tidak ada yang bisa menghentikan kita menyelesaikan misi kali ini. Dewa iri hati berkata, Tuhanku, bagaimana jika Tuhan kebaikan dan Tuhan jahat kembali? Jika mereka kembali, saya takut. Dewa penghancur menggelengkan kepalanya, berkata, pada saat ini, mereka tidak dapat kembali, mereka hanya menciptakan masalah, mencegah kita menyelesaikan rencana kita. Apalagi, 1 hari di alam ilahi adalah 1 tahun di bumi. Tapi kali ini, saya telah menggunakan Destruction Intent untuk membuat mereka menghadapi waktu runtuh dalam perjalanan mereka kembali. Waktu akan mundur 1 periode.
Setidaknya sebelum kita menyelesaikan misi ini, mereka tidak punya cara untuk kembali. Setelah mereka kembali, mereka tidak mungkin memengaruhi apa yang telah kami lakukan. Baik tuanku, ekspresi semua dewa dosa yang mematikan menjadi tenang kembali. Kali ini, gerakan mereka sangat tiba-tiba. Semua dewa dosa yang mematikan bisa merasa sedikit lega. Termasuk dewa kerusakan dan dewa penghancur. Di dalam alam ilahi, mereka adalah kekuatan terkuat. Tapi di alam ilahi yang luas, ada banyak dewa luar biasa. Ada lebih dari 10 dewa luar biasa tingkat pertama yang tersisa. Jika dewa kebaikan dan dewa jahat melawan dewa penghancur, itu akan merangsang dewa luar biasa lainnya. Jika demikian, dominasi dewa kehancuran akan terguncang. Di masa lalu ketika Dewa Laut masih mengendalikan alam ilahi, dia telah melakukan pekerjaan dengan baik. Pertarungan memperebutkan kekuasaan tidak pernah terjadi, alam ilahi masih mempertahankan strukturnya, tidak ada klik yang terbentuk. Setidaknya di antara dewa luar biasa, dia masih memiliki ketenaran yang sangat tinggi. Saat ini, putri dan menantu Dewa Laut melarikan diri keluar. Berita itu mungkin telah diteruskan. Pergolakan alam ilahi yang akan datang bisa dibayangkan. Meskipun, untuk sementara tidak ada masalah karena dewa kehancuran telah mengendalikan Div Inner Realmsky sendiri, tetapi dalam waktu yang lama, itu mungkin akan merepotkan. Untuk itu, dewa penghancur benar. Dalam waktu singkat, mereka harus menyelesaikan misi kali ini, yaitu memperluas alam ilahi. Sampai saat itu, alam ilahi dapat menarik banyak kekuatan mental, yang akan bermanfaat bagi banyak dewa luar biasa. Selama mereka berhasil, sama sekali tidak ada kekhawatiran tentang masalah dominasi. Setelah semua dewa dosa yang mematikan pergi, hanya dewa penghancur yang tinggal sendirian di aula utama komite alam ilahi. Lingkaran cahaya samar terpancar dari tubuh dewa penghancur. Matanya menjadi lebih bijaksana, dia bergumam pada dirinya sendiri, setelah melakukan hal-hal seperti ini, pada akhirnya. Benar atau tidak, dia tampak skeptis, tapi pandangannya langsung menjadi lebih panik. Benar sekali, apapun yang terjadi, saya ingin memperpanjang misi kita. Akhir dari kehancuran adalah penciptaan. Bukankah kamu mengatakan ini? Jika demikian, saya akan membiarkan Anda melihat kemampuan kreasi saya. Hanya di bawah kendali saya, alam ilahi bisa menjadi lebih kuat dan mengendalikan semua perkembangan di masa depan. Petik 2. Di seberang pegunungan, kecepatan dewa emosi dan dewa kupu-kupu melambat. Di tempat ini, berdiri di puncak gunung, dewa emosi melihat ke tempat yang jauh. Di balik gunung ini, ada hutan lebat dari jauh. Di hutan lebat, ada beberapa sungai yang mengalir, kabut tebal dan kabut kabur melayang jauh di dalam hutan. Dewa kupu-kupu sedikit menganggukkan kepalanya, berkata, "Ayah sudah memberikan lokasinya, apalagi dia tidak jauh dari sini. Ada sebagian besar hutan. Yu Hao, apa kamu bilang kita bisa menyelamatkan ayah dan ibu kali ini?" Dewa emosi memeluk bahunya. Berkata, "Jangan khawatir, kami pasti bisa." Dewa kupu-kupu sedikit menganggukkan kepalanya, matanya menunjukkan tatapan lembut. Dengan dia di sisinya, meski dalam bencana besar, dia tidak akan panik seperti sebelumnya. Mata dewa emosi tiba-tiba berubah menjadi warna emas. Ini bukanlah warna emas logam biasa, tetapi warna emas kristal transparan. Warna emas ini penuh dengan emosi, yang menunjukkan kepada orang-orang keindahan yang tak terlukiskan. Roh dewa tetap tenang, tetapi hutan yang jauh telah muncul seperti yang ada di kepala dewa emosi. Itu benar-benar terbuka baik besar maupun kecil. Pada saat yang sama, dia mentransfer sepenuhnya apa yang dia rasakan kepada dewa kupu-kupu. Ini dianggap sebagai kemampuan dewa emosi yang paling kuat ketika dia berada di dunia fana, berbagi penyelidikan spiritual. Setelah bergabung dengan alam ilahi, berbagi deteksi kesadaran spiritualnya telah berkembang dari hari ke hari. Dalam indera Tuhan, dalam hal roh Tuhan,
dia pasti tidak lebih lemah dari pelaksana hukum. Inilah yang paling dia kuasai. Selain warisan dewa emosi, dia terus berubah. Itu adalah hasil dari penggabungan kemampuan secara harmonis. Dengan deteksi kesadaran spiritualnya yang kuat. Kecuali pihak lawan memiliki tingkat indera dewa yang lebih tinggi daripada dewa emosi, dia tidak akan ditemukan. Di sungai-sungai di dalam hutan lebat, kabut memenuhi udara sepenuhnya. Di beberapa tempat, kabut berwarna-warni, jelas dikombinasikan dengan banyak elemen yang tidak diketahui, mungkin racun. Di tanah, tanaman tumbuh subur dan menghijau. Tetapi melalui pengamatan yang cermat dari God Sense, di dalam hutan lebat ini, mudah untuk mengenali bahwa tanahnya sangat seperti spons. Setelah melihat sekilas, tampaknya rawa itu. Di rawa, ada banyak aura yang mengintimidasi. Ada binatang ilahi di hutan ini. Dewa emosi berkata dengan suara rendah. Binatang ilahi alam ilahi seperti hewan dunia fana. Tetapi menghasilkan kekuatan yang luar biasa dari menyerap kekuatan utama dari surga dan bumi. Biasanya, binatang ilahi tidak memiliki sesuatu yang istimewa, tetapi di antara binatang ilahi, masih ada beberapa binatang kuat yang luar biasa. Misalnya, tepat setelah bergabung dengan alam ilahi, Dewa Naga telah merebut kekuatan dewa tingkat pertama yang luar biasa. Mengenai hal ini, Dewa emosi sudah tidak asing lagi dengan hal ini karena Dewa Naga berasal dari tempat yang sama dengan Dewa emosi dan Dewa kupu-kupu, yang disebut Benua Douluo. Di periode kuno Benua Douluo, klan naga adalah yang memerintah. Nenek moyang klan naga, Dragon Long menggunakan kemampuan bawaannya dari perawatan surga untuk berkultivasi menjadi dewa, bergabung dengan alam ilahi. Sekaligus menciptakan posisi dewa luar biasa. Karena kekuatan Dewa Naga terlalu kuat, Komite Alam Ilahi ingin membatasinya. Namun, kepribadian Dewa Naga bersifat egosentris, tidak ingin berkompromi. Itu bersatu dengan binatang ilahi lainnya untuk meluncurkan perang melawan alam ilahi, berperang melawan dewa lain. Pada saat itu, berbagai binatang iblis dan binatang roh di dunia fana diizinkan untuk berkultivasi ke tingkat dewa untuk memasuki alam ilahi. Pada saat yang sama, mereka mengendalikan sistem dewa luar biasa dari binatang ilahi. Binatang ilahi selalu di bawah kendali dewa luar biasa. Di bawah kepemimpinan Dewa Naga, kepribadian brutal binatang ilahi meletus. Ingin menyatukan alam ilahi. Perang itu menyebar sangat cepat di seluruh alam ilahi. Akhirnya, 5 orang besar yang bertanggung jawab atas Komite Alam Ilahi tahun itu, Dewa Kebaikan, Dewa Jahat, Dewa Asura, Dewa Penghancur, dan Dewa Kehidupan bersatu bersama untuk memimpin dewa luar biasa, bertempur besar dengan Dewa Beats. Akhirnya, mereka mengalahkan Dewa Naga yang memimpin geng binatang ilahi, tetapi dewa luar biasa juga kalah. Pada saat itu, di antara 7 dewa tingkat pertama elemen besar, 4 di antaranya mati di tangan Dewa Naga. Kolaborasi Dewa Kebaikan dan Dewa Jahatlah yang mengalahkan Dewa Naga. Indra Dewa Naga dan jiwa dewa telah dihancurkan sepenuhnya. Tetapi dia telah menggunakan tubuhnya yang kuat untuk berubah menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Setelah indra dewanya benar-benar hancur, sekali lagi berubah menjadi sens spiritual. Kemampuannya yang sangat kuat diwarisi oleh Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak secara terpisah. Emas. Raja Naga mewarisi tubuh Dewa Naga yang perkasa, kekuatannya sangat besar dan tak terkalahkan, kecepatannya tak tertandingi. Di sisi lain, Raja Naga Perak mewarisi kemampuan Dewa Naga untuk mengendalikan energi elemen, sekaligus mengendalikan air, api, bumi, angin, cahaya dan kegelapan, 6 elemen besar. Sementara Dewa Naga berpisah, dia telah menghasilkan kekuatan yang sangat besar. Untuk masuk lebih dalam ke akarnya, Komite Alam Ilahi menggunakan kekuatan penuh mereka untuk membantai. Akhirnya, Raja Naga Emas dipukuli dan dibunuh oleh alam ilahi, hanya meninggalkan kekuatan ilahi, yang disegel di dalam oleh Komite Alam Ilahi.
Tetapi Raja Naga Perak telah menggunakan waktu ketika alam ilahi dalam kekacauan untuk melarikan diri, menghilang tanpa jejak, masih belum mendapat kabar sampai sekarang. Tapi untungnya Silver Dragon King terluka parah saat kabur, apalagi God Sense-nya hancur seluruhnya, sekali lagi berubah menjadi indera spiritual dunia fana. Bahkan dia tidak meninggal dalam periode pergolakan itu, dia juga tidak dianggap sebagai orang yang cemas. Pemberontakan klan naga pada saat itu telah membawa banyak korban ke alam ilahi dan membuat lebih dari setengah ramuan pengecualian Dewa Kosong. Butuh lebih dari 100 tahun untuk memulihkan keadaan aslinya. Seseorang harus tahu, beberapa ratus tahun di alam ilahi adalah beberapa ratus ribu tahun di dunia fana. Dalam beberapa ratus ribu tahun, ketika alam ilahi membuat kehilangan posisi dewa pengecualian, banyak peristiwa telah terjadi di dunia fana. Setelah melalui pengalaman yang menyedihkan itu, Komite Alam Ilahi telah membuat hukuman Tuhan yang paling parah dalam sejarah. Sejak itu, mereka tidak mengizinkan segala jenis budidaya binatang memasuki alam ilahi. Mematikan sepenuhnya cara binatang buas untuk bergabung dengan alam ilahi, rangkaian posisi pengecualian dewa benar-benar terhapus. Setelah peristiwa itu, alam ilahi mengendalikan semua jenis binatang, tidak peduli seberapa kuat kultivasi mereka. Mereka semua pada akhirnya ditekan di alam ilahi. Benar-benar tidak dapat menemukan jalan kembali ke alam ilahi. Terakhir, mereka bisa menjadi monster teratas sampai mati.